Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan maaf mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Nah begini Pak, kebetulan saya dari program Guru Penggerak. Hari ini ada tugas mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lama ya Pak ya, sekitar 15 menit ke depan. Untuk kita sering-sering hari ini atau berbincang-bincang terkait pengalaman Bapak selaku pemimpin di sekolah ini. Nah, saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada di dalam situasi yang dilematis, berada dalam antara dua keputusan yang sulit. Boleh Pak? Terima kasih banyak. Baiklah Ibu, saya sebagai yang di sekolah ini mencoba mencari solusi apa yang mau sampaikan ke kami terhadap persoalan yang dihadapi. Baik Pak ya, kita langsung masuk ke dalam soal yang pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam rujukan moral? Oke, terima kasih. Setiap sekolah pasti ada masalah. Pasti ada kasus yang harus kita selesaikan dalam suatu bagaimanapun juga bentuknya. Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini dalam keputusan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru saya untuk bermusyawarah dan berikan masukan-masukan terhadap persoalan tersebut. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke Ibu, terima kasih. Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Di antaranya menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Terus selanjutnya saya juga mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Selanjutnya kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar, jika suatu ada dua pihak yang sama-sama benarnya. Terus yang terakhir dan yang terakhirnya adalah saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan keempat Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan tersebut, yaitu diantaranya melakukan pengujian benar atau salah, dan pengujian benar atau benar lawan benar,
biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan tersebut. Oke. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu, selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan menjudge bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan keadilan, kebaikan bersama, dan masa depan murid. Namun, hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi untuk selanjutnya. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan ke-6 ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Baik Bapak Ibu, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan tersebut. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru saya untuk berbagai masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-7 ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ibu, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam keputusan. Biasanya yang bantu saya adalah orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang bantu saya, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Baik ya Pak ya, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Oke Bu, ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya pelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya. Maka untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Baik ya Pak ya, demikianlah hasil wawancara singkat kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih atas waktu Bapak telah sering-sering dengan saya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Ibu, Ya. Ibu jangan hanya mengambil dari saya saja, bisa saja Ibu mencari buku lain dalam rangka kelengkapan daripada hal-hal yang Ibu temui di lapangan. Oke. Baik Pak ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum.
Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya Pak atas waktu yang Bapak berikan hari ini dan maaf mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Begini Bapak, kebetulan saya dari program guru penggerak Kabupaten Tanah Datar Angkatan 11 ya Bapak ya. Iya, ya. Hari ini ada tugas mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Tidak lama ya Pak, sekitar 10 menit sampai 12 menit ke depan. Oke. Kita untuk sering-sering tentang berbagi pengalaman Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi dan mengambil keputusan ketika Bapak berada di dalam situasi yang dilematis dan berada di antara dua keputusan yang sulit. Boleh Pak? Oke, insyaallah. Boleh. Nah, baik Pak, terima kasih. Kita langsung aja ya Pak ya pada pertanyaan pertama ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bagi bujukan moral? Iya. Menurut Bapak, yang selama ini Bapak amati dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya terlebih dulu langkah Bapak yang perlu Bapak sikapi yaitu mengamati dulu permasalahan yang terjadi. Ya, kemudian mengumpulkan informasi yang nyata, aktual, serta menentukan nanti suatu keputusan yang mengacu kepada peraturan yang berlaku pada saat tersebut. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya Bapak ya. Oke. Dalam pengambilan keputusan harus selalu selama ini ya Bapak ya, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Baik, dalam mengambil keputusan tersebut, yang pertama dulu kita kembali kepada atau berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian setiap mengambil keputusan tersebut, ya, kita selalu menjalin hubungan dengan rekan atau teman sejawat, memastikan keputusan tersebut benar-benar kita pahami dan selalu ada alasan yang baik dalam dibalik suatu kejadian tersebut. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan ketiga ya Bapak ya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, pertama dulu kita akan mencari informasi terlebih dulu. Nah, kemudian kami akan turun atau datang ke lapangan nanti, turun langsung untuk mewawancarakan pihak, ya. Lalu setelah itu kita menganalisa untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik dalam hal ini. Oke, baik ya Bapak ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Oke, baik. Dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam hal ini, kita melakukan suatu spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Ya, kita akan mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Makasek dan guru senior yang di sekolah, dan mendengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama yang kita ambil nanti. Oke, baik Pak. Kita langsung ke pertanyaan kelima ya Bapak ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke, selama ini tantangan yang timbul ya dalam mengambil suatu keputusan, ya tentu saja kita harus bisa meyakini orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut. Oke, baik Pak. Pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, dalam hal ini tidak ada jadwal yang khusus atau tertentu dalam hal penyelesaian masalah ini. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai dan tidak terlalu lama dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-7 ya Bapak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, faktor yang mendukung ya dalam hal pengambilan
keputusan ini, yang terutama adalah itu wakil kepala sekolah, ya. Kemudian juga ditambah dengan input atau masukan dari guru serta stakeholder yang ada di sekolah. Oke, baik Bapak ya. Pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Baik, dalam hal mengambil keputusan ini, hal yang terbaik dalam untuk mengambil keputusan ini atau kejadian yang sudah berlaku itu adalah pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah suatu kasus permasalahan bisa terjadi di lapangan dan ini merupakan suatu pengalaman yang terbaik bagi kita. Oke, baik Pak. Nah, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya siang hari ini ya Bapak ya telah memberikan pengalamannya selama berada di sekolah ini ya Bapak ya. Untuk itu saya mohon pamit Pak. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.